Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab pertama dalam pertemuan pertama kita hari ini. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, kita sama-sama ketahui bahwasannya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan harus saling membantu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai macam bentuk dan sesuai kodratnya. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Ada yang tua, ada juga yang muda, dan lain sebagainya. Mereka harus saling hidup bermasyarakat dan saling membantu dalam mencapai tujuan hidupnya. Berkenaan dengan hidup bersosialisasi dan bermasyarakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar berpola hidup sederhana dan menyantuni para duafa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Dengan tidak adanya kesenjangan yang terlalu lebar, maka kehidupan akan menjadi aman dan tentram. Coba anak-anak ibu sekalian, kalian bayangkan, bagaimana jika seandainya salah satu nikmat yang kalian miliki itu dikurangi fungsinya dan sama sekali tidak berfungsi sebagaimana semestinya? Tentu kalian akan merasa gelisah dan merasa tidak nyaman. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita selalu bersyukur dengan segala hal yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita diberi kelebihan rezeki, hendaknya kita tetap hidup sederhana, tidak boros, membelanjakan rezeki sesuai keperluan, dan tetap memperhatikan kondisi orang-orang yang lebih bawah daripada kita. Dengan hal ini, kita akan lebih mudah bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan rasa syukur, kita akan lebih memiliki kepekaan untuk membantu orang lain dengan penuh ikhlas, mengharap ridha Allah. Dengan kelebihan rezeki, hendaknya juga mendorong kita untuk senang berbagi dan menyantuni kepada yang berhak menerima. Jadi anak-anak sekalian, dapat disimpulkan bahwasannya membudayakan pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan penuh kesombongan, tetapi karakteristik hidup dengan penuh kesabaran. Sedangkan menyantuni kaum duafa adalah membantu orang-orang lemah yang hidup dengan serba kekurangan agar kesusahan mereka dapat diringankan. Baik anak-anak ibu sekalian, setelah kalian dengarkan dan kalian cermati pengertian dari membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa, terdapat pula di dalam Al-Quran dan hadis perintah untuk membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa. Yang pertama, ada dalil yang di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, di sini kita akan membahas arti mufradat atau arti kosakata. Yang pertama ada walladzina. Walladzina dan orang-orang yang apabila anfaqu, kita lihat di sini anfaqu, mereka membelanjakan, lam yusrifu, kita lihat di sini tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak wakana. Wakana di sini artinya dan
ada baina. Baina diartikan di antara. Zalika itu qawaman. Kita lihat di sini. Qawaman tengah-tengah. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah arti mufrodat atau arti kosakata dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Baik anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki terjemahan Quran surah Al-Furqan ayat 67. Yang terjemahannya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Penjelasan ayat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 tersebut ialah ayat ini mengandung makna bagaimana sikap dalam membelanjakan harta. Sikap itu adalah tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kikir. Kata yusrifu berasal dari kata sorf, yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi orang yang memberi dan diberi nafkah. Kata yaqturu adalah lawan dari kata yusrifu. Kata yaqturu berarti memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan yang memberi dan menerima. Selanjutnya ada kata qawaman. Selanjutnya ada kata qawaman berarti adil, moderat, wajar, dan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan manusia agar dapat memelihara hartanya, tidak bersifat boros sehingga harta yang dimilikinya cepat habis dan sebaliknya tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau siapapun yang membutuhkan. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan merupakan perintah agama. Baiklah anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki dalil kedua tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa. Nah, dalil ini termasuk dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti mufrodat atau arti kosakata dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-30 ini. Nah, yang pertama ada wa'ati. Wa'ati artinya berikanlah.
Dzal qurba, keluarga dekat. Haqqahu, hak-haknya. Wal miskina, artinya dan orang-orang miskin. Wabnas sabili, itu dan ibnu sabil. Wala tubadzir, tabdzir, dan la, janganlah, tubadzir tabdzir, janganlah mubazir. Secara boros. Selanjutnya langsung saja ke ayat 27. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang mubazir selanjutnya ada kanu, mereka itulah ikhwana, kawan-kawannya. Nah, selanjutnya ada asyaitani, kawan-kawannya syaitan. Selanjutnya ada wakana, dan ada asyaitanu, syaitan, li rabbihi, kepada Tuhannya, kafuron, sangat ingkar. Di sini kafuron sangat ingkar ya anak-anak. Selanjutnya ada ayat 28. Ayat 28 yang pertama ada wa imma, dan maaf anak-anak. Selanjutnya ayat 28 wa immatu aridhanna, dan jika kamu berpaling anhum, dari mereka, selanjutnya rahmatin, rahmat mir rabbika, dari Tuhan kamu, tarjuha, kamu berharap darinya, fakul, maka katakanlah, lahum, kepada mereka, qaulam maisura. Nah, qaulam maisura artinya perkataan yang pantas. Selanjutnya kita masuki ayat ke-29. Ayat 29 yang pertama, wala taj'al. Di sini artinya wa dan la, jangan, tidak juga bisa ya. Dan jangan kamu jadikan yadaka, tangan kamu, maghlulatan, terbelenggu, ila, kepada. Selanjutnya ada unuqika, terbelenggu di leher. Selanjutnya di sini malumam, maaf anak-anak. Selanjutnya malumam mahsuron, artinya tercela dan menyesal. Selanjutnya pada ayat 30. Pada ayat 30 ada
Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutu, mengulurkan, ar-rizqa, rizki, liman yasha'u, bagi siapa-siapa yang dikehendakinya, wa yaqdiru, dan membatasinya. Selanjutnya ada innahu, sesungguhnya dia, kana bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Nah, seperti itu anak-anak. Itu arti kosakata atau arti mufrodat dalam maaf anak-anak, itu merupakan arti kosakata atau arti mufrodat pada Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Selanjutnya terjemahan dari Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Penjelasan ayat tersebut yaitu, pada ayat 26, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan beberapa kewajiban. Kewajiban itu adalah memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Pada kata wa'ati dalam bahasa Arab berarti pemberian sempurna. Yang dimaksud pemberian tentunya bukan hanya terbatas pada materi, tetapi juga imateri, seperti kasih sayang. Sementara itu yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah hubungan keluarga karena ada pertalian darah atau karena adanya perkawinan. Nah, selanjutnya yang dimaksud Ibnu Sabil pada ayat ini yaitu, di sini ada beberapa pemahaman, di antaranya orang yang berjalan meninggalkan kampung halaman dari rumah tangganya untuk maksud yang baik atau fakir miskin yang sudah sangat tertekan hidupnya sehingga tidak ada satupun harta yang mereka miliki. Selanjutnya pada ayat 27 digambarkan bahwa para pemboros disebut sebagai saudara setan, yaitu dengan penggunaan kata ikhwan. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata akhun, yang biasa diterjemahkan saudara. Secara etimologi, kata ini pada mulanya berarti persamaan dan keserasian. Persamaan asal-usul keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal-usul yang dekat maupun jauh. Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemboros dapat dipersamakan dengan setan dalam hal keserasian akan sifat-sifat yang mereka miliki. Selanjutnya, pada ayat 28 menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh putus dari rahmat Allah dan tidak boleh berpaling dari rahmat Allah. Dan kita harus menggunakan perkataan yang baik, perkataan yang pantas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pantas digunakan ketika kita berhadapan dengan
orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda dari kita, ataupun orang yang sebaya dengan kita. Dan kamu hanya mengharapkan kata-kata yang baik dari orang-orang di sekitar kamu. Selanjutnya, pada ayat 29, Allah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan bagaimana cara-cara yang baik dalam membelanjakan harta. Pada permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulullah SAW menjadikan tangan terbelenggu pada leher. Ungkapan ini sudah terbiasa di kalangan orang Arab, yaitu menunjukkan kekikiran. Kikir dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ayat 30. Nah, pada ayat 30 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perolehan rezeki seseorang. Ada yang dilapangkan sehingga disebut sebagai orang kaya. Namun ada juga yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Keadaan seseorang yang tidak mampu itu hanya bersifat sementara. Ketika seseorang tersebut bersabar, keadaan itu akan berubah menjadi suatu kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu semata-mata hanya ujian dari Allah yang Maha mengatur dan Maha pemberi rezeki. Allah lah yang Maha melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi, ketika kita diberi ujian atau pencobaan dari Allah, kita harus bersabar. Entah itu kita kurangnya rezeki atau mendapat musibah dari Allah. Nah, sebaiknya kita sebagai hamba-hamba Allah menerima dan bersikap sabar atas apa yang telah diberikan olehnya. Nah, jadi dapat disimpulkan ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan hartanya. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelaku tercela, sedangkan boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Nah, itulah anak-anak terjemahan sekaligus penjelasan ayat dari Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan terkait materi yang saya ajarkan pada hari ini, bahwasanya sudah kita pahami bahwa pola hidup sederhana itu tidak berlebihan, tidak sombong dan menyantuni para duafa. Itu membantu mereka yang kekurangan. Di mana tadi sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 bahwa kita dianjurkan untuk menginfakkan harta yang kita miliki, hidup tidak berlebihan dan tidak kikir. Dan dalam Al-Quran Surah Al-Isra juga sudah dijelaskan kita dianjurkan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kita dilarang untuk berlaku boros. Nah, jadi anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Ibu harap kalian benar-benar paham apa yang kita bahas hari ini. Silahkan dicatat di buku catatan kalian. Ya anak-anak. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.